Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Saada dengan NIM 2210404 dari kelas Psikologi Islam 5A di sini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Saya akan membahas mengenai risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diterjemahkan oleh Bahrudin Ahmad. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai biografi beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai kata-kata, kemudian diisi ada juga khotimah dan juga ada prakata dan cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah dituliskan di dalam buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar penerjemah dari buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kitab ini sebenarnya ditulis yaitu dilatar belakangi oleh munculnya berbagai aliran Islam yang ada di Nusantara atau semacam gerakan modernisme Islam yang ada di Indonesia. Nah, kaum modernisme ini membentuk sebuah organisasi yang biasa kita kenal dengan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam atau yang lain-lain, yang mana ini menjadi gerakan kedua yang harus dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah puritanisme yang ada di Sumatera Barat. Ini diungkapkan oleh Andre Bremer. Nah, kemudian kitab risalah ini adalah suatu bentuk usaha intelektual yang dalam usaha mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada perkembangan berikutnya, perdebatan yang kian meruncing ini kemudian diupayakan penyatuannya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1930 Masehi di dalam sebuah ceramahnya yang diberi judul Al-Mawaid atau Wejangan-Wejangan. Nah, apa yang disebutkan terakhir ini kemudian dicatat oleh para pengamat seperti Martin van Pruinissen sebagai bentuk sikap nasionalismenya sang kiai. Nah, kitab ini terdiri dari 10 pasal dan 1 khutbah atau pendahuluan, yang mana pasal pertama berisi tentang pemahaman mengenai pengertian dari kata sunnah dan bid'ah masing-masing ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Kemudian pasal kedua membahas mengenai kondisi agama Islam masyarakat Jawa sebelum dan sesudah tahun 1330 Hijriah. Kemudian yang ketiga, pembahasan mengenai garis perjuangan ulama salaf, makna yang terkandung dari Islam Sawat al-A'dham dan pentingnya berpegang teguh pada salah satu dari 4 madhab. Kemudian pembahasan yang keempat, yakni kewajiban bermadhab bagi seseorang yang tak ahli dalam berijtihad. Jadi bagi orang-orang yang tidak ahli dalam berijtihad, maka diwajibkan untuk memiliki pegangan dari salah satu dari 4 madhab yang ada di dunia. Kemudian pasal 5 yakni kelaziman untuk berhati-hati dalam mengambil atau belajar agama dan ilmu, serta berhati-hati dari fitnahnya ahli bid'ah dan kaum munafik maupun para pemuka agama yang menyesatkan. Kemudian pada pasal 6 kita akan membahas hadis-hadis mengenai merebaknya bid'ah dan kebodohan sebagai kondisi di akhir zaman. Kemudian pasal ke-7 kita akan membahas tentang keberdosaan seseorang yang mengajak pada kesesatan atau memberikan teladan yang buruk. Dan pasal ke-8 membahas mengenai keterpecahan umat Islam menjadi 73 golongan dan kelompok-kelompok yang sesat di dalamnya. Juga mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi golongan yang terselamatkan. Kemudian pasal ke-9 membahas tentang tanda-tanda hari kiamat yang telah dekat. Kemudian yang ke-10 membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi orang yang meninggal yang dapat mendengar maupun berkata-kata. Nah, apa sih manfaat jika kita sudah membahas dari 10 pasal tersebut? Yang pertama, sebagaimana juga dikatakan oleh Martin van Pruinissen, kenyataan tuduhan bid'ah pada mulanya ditujukan kaum modernis terhadap ulama pesantren yang telah dinyatakan sebaliknya oleh para ulama tradisional, dan demikian pula oleh Nahdlatul Ulama sebagaimana tercatat dalam statutennya. Kemudian yang kedua, bahwa para ulama tradisional kita akan mengetahui. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui bahwa para ulama tradisional tetap berpegang teguh dan membela cara-cara keagamaan dengan model bermadhab. Kemudian penting untuk dikatakan ya di sini bahwa pada pasal pertama ini kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari menukil dan menjelaskan pendapat dari Syekh Zarruq yang menjelaskan bahwa penilaian akan suatu perbuatan atau sesuatu apapun sebagai bid'ah harus dipertimbangkan dari 3 segi. Yang mana yang pertama, segi adanya landasan ataupun tidak, termasuk pertimbangan berkembang dengan dalil adanya dalil ataupun tidak. Kemudian yang kedua, pengukuran dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan para imam dari ulama salaf. Dan yang ketiga, yaitu mempertimbangkan dari syawahid atau pernyataan hukum yang kemudian diperinci ke dalam bid'ah yang wajib, nodok atau baik, haram, makruh, khilaful aula atau berbeda dengan yang utama ataupun mubah, seperti itu. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama telah menguraikan penjelasan mereka tentang hadis tentang bid'ah, bahwa yang dimaksud perubahan i'tiqad atau keyakinan dari sesuatu yang awalnya ibadah menjadi diyakini sebagai ibadah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu
yang diyakini bukanlah ibadah kemudian dijadikan sebagai hal yang ibadah. Nah, kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama telah menjelaskan, menguraikan mengenai hadis seputar bid'ah, yang mana yang dimaksud bid'ah itu adalah perubahan i'tiqad atau keyakinan dari sesuatu yang awalnya bukanlah ibadah menjadi diyakini sebagai suatu ibadah. Nah, dari penjelasan terakhir ini, maka kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya perdebatan atau kritik dari kaum Puritan terhadap kaum tradisionalis adalah karena kesalahpahaman mengenai apa yang seharusnya dipahami sebagai tradisi keagamaan dan dianggap sebagai ibadah. Dalam bagian terakhir pasal pertama, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari membela keabsahan tradisi keragaman masyarakat tradisionalis yang sering dikritik kaum modernis dan Puritan. Nah, beliau menegaskan bahwa keabsahan tradisi seperti kayak menggunakan tasbih, melafalkan niat, bertahlil, ataupun bersedekah untuk mayit, yang mana itu semua tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagai bandingan, lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan penilaian buruknya terhadap perilaku menyimpang seperti judi yang ada di pasar malam ataupun permainan undi dengan bantengan. Nah, kitab ini tuh sebenarnya sangat bermanfaat ya teman-teman, bukan hanya untuk memahami, menilai, ataupun membeda mana ibadah, mana tradisi, mana sunnah, mana bid'ah, tapi juga posisi keagamaan para ulama pesantren yang saat itu direpresentasikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi salah satu ulama paling berpengaruh di bumi Nusantara. Wah, keren sekali bukan? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini mendapatkan julukan sebagai sang guru, yang mana beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi. Beliau lahir di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Nah, beliau adalah anak ketiga dari 11 bersaudara loh. Nah, dari pasangan Kiai Asy'ari, yang mana nasabnya bersambung hingga Maulana Ishaq, hingga Imam Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bersama Nyai Halimah, yang mana nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Brawijaya, Raja Brawijaya VI, yaitu Lembu Peteng yang berputra Karbet atau Jagatingkir. Seperti itu, keren sekali. Nah, beliau ini pada masa awalnya belajar ke pesantren, beliau mulai berkelana di usia 15 tahun, yang mana beliau meninggalkan rumah untuk menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Nah, ya, hal ini diungkapkan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Beliau pernah, katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menimba ilmu di pesantren Wonorejo Jombang, kemudian pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langit Intan Tuban, Regis Surabaya, dan pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Kemudian selama memperdalam ilmu agama, di usianya yang 21 tahun, beliau menikah dengan Ibu Nyai Nafisah, yaitu putri dari Kiai Yakub pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Beliau berdua kemudian berangkat haji dan memanfaatkan waktu di sana di Mekah untuk memperdalam ilmunya. Di sana ternyata istrinya dan juga anaknya meninggal dunia. Hingga Kiai Hasyim Asy'ari kembali lagi ke tanah air, kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian pada periode 2 ini di Mekah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ke berbagai ulama, dan kemudian beliau dipercaya mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama di Indonesia, yaitu 2 diantaranya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Naswairul Ibad yang sangat familiar ya di sekitar kita. Kemudian yang kedua oleh Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Nah, di Mekah ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki murid, diantaranya Syekh Sa'adullah Al-Maimani yang pernah menjadi mufti di Bombay, India, kemudian Syekh Umar Hamdan, seorang ahli hadis di Mekah, Syihab Ahmad bin Abdullah di Syria, seperti itu. Kemudian beliau memiliki murid juga di Indonesia, diantaranya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji R. Asmawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, Kiai Haji Bisri Syamsuri dan Anyar Jombang, dan Kiai Haji Soleh dari Tayu. Nah, pada tahun ke-7 Mekah ini, 1899 Masehi atau 1315 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Ibu Khadijah, yaitu putri Kiai Romli dari desa Karangkates Kediri. Nah, setelah menikah, beliau berdua kembali ke Indonesia. Nah, jadi menikahnya itu di Mekah, kemudian kembali ke Indonesia, mendirikan pondok pesantren pada tahun 1899 Masehi, yaitu pesantrennya bernama Pesantren Tebuir. Nah, di sana itu awalnya santri hanya 8 orang, kemudian setelah 2 bulan bertambah menjadi 28 orang.
yang mana hingga sekarang ini kan semakin banyak ya, 1000-an lebih bahkan. Kemudian 2 tahun setelah itu, setelah pernikahannya, ternyata ibunya yang Khadijah itu meninggal dunia, dan pada semasa nikahnya itu belum memiliki anak sama sekali. Nah kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Ibu Nyai Nafifah, putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pondok pesantren Sewulan Madiun, di mana kemudian dikaruniai 10 anak. Kemudian pada akhir tahun 1920-an, istri beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Ibu Nyai Nafifah wafat. Yang mana kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Nyai Masyrurah dan dikaruniai 4 orang anak seperti itu. Baik, mendirikan Nahdlatul Ulama bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidaklah mudah. Pada saat itu, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, beliau resmi mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, dan beliau juga menjadi Rois Akbarnya. Hal ini beliau sebagai Rois Akbar atas masukan dari beberapa kiai pesantren dan petunjuk gurunya yaitu Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, fungsi latar belakang NU berdiri ini untuk merespons situasi dunia Islam yang saat itu sedang dilanda pertentangan paham, baik itu paham antara kebamuan dengan paham bermadhab. Dengan situasi ini, Nahdlatul Ulama hadir dengan pemikirannya yaitu yang lebih moderat, tidak condong kanan atau kiri, tapi dia memilih yang berada di tengah-tengah. Kemudian dengan moderat ini sebenarnya banyak loh manfaatnya, salah satunya itu interaksi dan komunikasi dunia Islam akan menjadi lebih mudah. Nah, perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah itu juga sangat memberikan pengaruh yang begitu besar. Saat Belanda menjajah, Kiai pernah diberi anugerah bintang jasa, namun beliau menolak. Kemudian Kiai mengeluarkan fatwa jihad dan fatwa haram, yang mana fatwa jihad ini untuk mengerahkan para santri, orang-orang yang dekat dengan pesantren untuk melawan penjajah, dan fatwa haram untuk melarang masyarakat pergi haji dengan menaiki kapal miliknya Belanda. Dengan adanya fatwa jihad ini memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Jadi Belanda itu begitu marah ya. Kemudian banyak penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Belanda untuk masyarakat Indonesia. Kemudian dengan adanya fatwa haram, masyarakat benar-benar nurut, taat, patuh, sehingga dia membatalkan keberangkatannya untuk pergi haji pada tahun tersebut. Kemudian pada masa kependudukan Jepang, bahkan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo, kepada masyarakat Tokyo, kepada penjajah Tokyo. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan sebab menolak melakukan penghormatan kepada penjajah Tokyo seperti itu. Nah, pada saat itu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mencetuskan resolusi jihad, yang mana pada saat itu Belanda diketahui membonceng nikah, yang kemudian hal itu adalah tanda-tanda kembali menduduki Indonesia, ingin menjajah kembali Indonesia. Kemudian untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama lainnya mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Belanda dan Sekutu. Nah, kemudian fatwa ini kemudian membuat banyak perlawanan terhadap tentara Belanda dan Sekutu. Pertempuran terbesarnya yang ada di Surabaya oleh RRI Surabaya pada tanggal 10 November 1945 Masehi pada saat itu. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kontribusi terbesar Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia yaitu menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Masalah terkait penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta, yaitu pada sila pertama itu. Dan kemudian beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964 Masehi. Nah, dari hal ini mungkin dapat dilihat lebih jelasnya cerita mengenai resolusi jihad itu di film Sang Kiai. Pernah kan teman-teman untuk melihatnya? Itu benar-benar memotivasi, hingga beliau benar-benar di penjara, kemudian beliau diambil oleh orang-orang Jepang untuk diungsikan. Beliau tangannya pernah disabet oleh orang-orang Jepang seperti itu. Ya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman bisa melihatnya dari situ. Itu benar-benar relate sekali. Selanjutnya mengenai karya dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertuang dalam berbagai karyanya, bukunya sebenarnya banyak sekali, diantaranya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas mengenai paradigma Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang-orang mati, tentang tanda-tanda akhir zaman, penjelasan tentang sunnah dan bid'ah, maupun hal-hal lainnya. Kemudian ada kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, At-Tibyan, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
risalah fi ta'qid al-akhdi bi madhab al-a'imah al-arba'ah, kemudian kita mawaid arba'in haditsan tata'allaqu bi mabadi' jam'iyah nahdlatul ulama dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali di antaranya dari kitab-kitab tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan prakata dari cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mungkin dapat saya bacakan, yang ada di buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, yaitu mengenai risalah ini adalah merupakan karya besar yang memuat beberapa doktrin agama, ajaran yang sangat berfaedah, juga beberapa pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim dalam rangka mengokohkan akidah agamanya agar mereka masuk dalam bingkai firqah an-najiyah atau golongan yang selamat, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Yang mana jika melihat saat ini ya, masa zaman sekarang itu doktrin-doktrin ini, ajaran-ajaran yang benar melalui kitab-kitab, buku-buku yang dikarang oleh para ulama terdahulu itu sangat penting bagi kita para remaja Gen Z, bagi kita yang saat ini kan sangat marah ya, kayak ilmu agama tanpa dasar seperti itu. Maka kita harus mengetahui, kita mau belajar ilmu agama itu, mengetahui dari yang hak dan yang batil itu dari mana sumbernya, dari sumber yang harus akurat seperti itu. Al-Quran telah datang untuk memberi penjelasan segala permasalahan secara detail dan terhindar dari segala percampur adukan dan penyimpangan. Dengan demikian sangatlah memungkinkan dan seharusnya kaum muslimin dapat terselamatkan dari kebodohan dan kesesatan hingga muafik atau selaras dengan perkataan dan perbuatannya. Demikian itu prakata singkat dari cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai muqaddimahnya, yang mana pada muqaddimah ini membahas mengenai apa yang akan hadir dalam kitab ini. Pengarang, penerjemah menyampaikan beberapa hal, di antaranya hadis-hadis tentang orang-orang yang mati, tanda-tanda hari kiamat, penjelasan tentang sunnah dan bid'ah, dan beberapa hadis yang berisi nasihat-nasihat agama. Nah, pada penerjemah ini juga mengatakan bahwa bersyukur alhamdulillah bisa melakukan penerjemah ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, baik yang mengerti kitab, yang mana tidak hanya untuk orang yang mengerti kitab, tetapi juga bagi orang yang awam, sehingga dapat mengetahui dahulu hal-hal apa, ajaran agama apa yang telah disahihkan oleh para ulama kita terdahulu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, mungkin ada satu quote yang sangat familiar bagi kita, yang digaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu barang siapa yang mau mengurus NU akan aku anggap dia santriku, dan siapa yang menjadi santriku akan kudoakan husnul khotimah beserta anak dan cucu-cucunya. Dan itu menggambarkan bagaimana kita harus bisa memiliki hati dan merawat Nahdlatul Ulama agar tetap lestari, yang mana walaupun kita tidak mondok di Tebu Ireng, kita tetap dianggap sebagai santri beliau. Dan semoga dengan kita bisa merawat Nahdlatul Ulama ini, kita bisa menjadi anak yang baik sesuai yang didoakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah beserta anak dan cucu-cucu kita. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.